itu masuk ke dunia yang data, terus diekspos ke dunia digital. Oke. Transfer. Oh. Kayak ada dunia yang lain gitu. Dunia digital itu bisa seajaib itu loh kita kayak bisa mengoleksi dan mereka tuh bisa merasa memiliki juga. Sebenarnya kalau menurut gue sih pribadi ya, yang jadi pemenangnya adalah yang action. Benar. Benar nggak sih? Benar. Selamat datang di Teman Kawa. Ya, ini makin malam makin lemas. Iya. Iya. Jangan males mas, nanti kita minum kawa-kawa nggak Iya, juga ya. lemas. Oke. Ica, teman kawa, iya bye. kita ketemu lagi. Yep, Ini di next episode. Betul sekali. Dan tentunya di tema yang berbeda. Beda dong. Beda dong, karena kita setiap episode-nya baru. Iya, beda-beda. Baru. Nah, itu untuk episode, tapi kalau untuk pasang jangan cari yang baru-baru terus ya. Iya, Oke, balik lagi. Harus Masih tetap bersama ya. saya Ica. Dan saya Bayandi. Dan pastinya kita tetap tidak berdua saja ya. Yes. Kali ini pokoknya di podcast kali ini tetap pasti masih ada orang ketiga. Iya. Ya. Orang ketiga. Kenapa selalu orang ketiga dihadirkan? Alasannya supaya bisa menjadi penengah. Benar. Supaya tidak ada. Bapak curhat Pak. Iya, enggak. Gitu. Aduh, bisa ya. Oke, langsung aja deh. Gini kita kasih clue-nya, Doi adalah seorang visual Visual artist. art, yes. Ya, visual artist. Jadi pelakunya. Ya. Gitu ya. Pelakunya visual art dan kita pengen tahu nih cerita pengalaman. Jadi mungkin bisa berkembang ke ranah lain juga, ya kan? Benar, Siapa karena tahu. tidak menutup kemungkinan Betul, kan. betul. Oke, yang pasti juga teman-teman kawa penasaran nih. Yes. Kan? Penasaran dengan gestar kita di episode kali ini itu siapa sih? Kalau gitu baik langsung aja deh ya. Langsung aja. Kita undang untuk bisa menduduki kursi panas kita kali ini. Yes. Ini dia, please welcome Wawan Revo. Wan, Hai. sehat Wan ya? Mantap. Duduk. Silakan. Oke, Ya. balik lagi ya. Konten ini memang membuat repot. Bikin repot. Bintang tamu. Bintang Iya. tamu kita. Oke, Wawan, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, ya. Mbak, apa kabar? Anda baik juga. Kalau nggak baik-baik saja kita tidak di sini kan. Ya, betul Benar sekali. juga. Benar kan? Ada pertemuan ada Pertemuan Baik. seperti saya. Ada. Oke. Baik. Gimana nih? Sibuk apa sekarang, Wan? melukis, seperti biasa, gambar, ngajar sih. Lebih mau fokusin. Ada ngajar. Ya, ngajar. Gokil, ngajar apaan, Wan? Seni rupa. Seni rupa? Nah, Di mana itu? di Private? enggak, privat juga ada, tapi lebih manajemen. Jadi aku ada tempat ngajar itu namanya Paintbox. Oke, oh ada tempatnya ya. Jambi ya, Paintbox ini Jambi. Itu daerah Mayang dan di situ masuk dulu ke ada watercolor sama painting akrilik. Wow, kanvas. Iya. Berarti ini baru juga loh. Jujur baru tahu juga kita nih. Kalau ternyata di Jambi ada, itu bisa dibilang Cuman dikurangin dulu. Iya. Karena efektivitasnya nggak dapat. Iya, benar. Durasi waktunya, Benar. susah membaginya ya. Benar. Tapi Iya. kalau bisa waktu itu jangan bagi-bagi, difokusin aja. Karena Agak sulit. Iya, karena misalkan kalau private juga emang butuh ini waktunya juga harus khusus Wan ya. Benar. Yang selalu jadi trouble itu kalau private kita bakal mengadaptasi di rumah si anak. Oke. Anak-anak itu punya mental kalau dia di rumah sendiri kan kayak ini loh. Ini ruang lingkup gua dong. Jadi Iya. dia lebih Kayak lebih berkuasa lo benar. gitu ya. Apalagi kan anak itu emang sudah dari awalnya
makhluk paling bener ya. Iya, betul. Ada yang salah. Nggak ada yang Ketika salah. anak Bukan salah, perempuan aja berarti makhluk paling benar ya? tuh kasar lebih tinggi. Betul. Levelnya beda lagi. Iya, bener-bener. Beda lagi, Aduh, beda salah lagi. ngomong kenapa dah diomongin. Oke, lanjut. Kalau anak-anak buat salah, itu orang dewasa yang salah. Oke. Iya. Kamu contoh ya. Iya, Benar kan? juga ya kan? Iya juga ya. Jadi kagak ada benar-benar ya kita ya. Benar. Iya sih. Ngomong-ngomong nih, ya kan, biar sambil chill ngobrolnya. Siap. Boleh sambil, iya. Nah, cobain biar dulu ada nih. teman kau yang Buat keras ya. Oh, boleh, boleh, boleh. Coba, boleh. Monggo. Terus Ini batu. kalau agak kaku maafin ya, soalnya bukan anak bahasa gitu. Oh, nggak apa-apa. Mungkin bahasanya agak aneh. Iya, bahasa aneh So, itu kita mau di sini beda. chill. Kita Chill chill aja. bareng. Dan chill bareng ya. Soalnya biasanya kan pakai bahasanya visual. Oh iya, dia berbahasa Lihat. lewat visual. Benar. Dari website Oh. yang biru. Oh, betul. Biasa, bercanda. Betul Itu sekali. lebih deep loh sebenarnya. Iya. Pembicaraan seperti itu tuh. Iya, Lebih iya, sampai gitu. Ya. Ya, bener. Ih, parah. Itu- Parah nih kacau. Apa tuh? Minum sendiri. Oh iya. Iya. Cheers dulu ya. Iya. Ini cheese dulu. Iya, oke. Kebetulan kita udah diisi nih. Oh iya benar. Merah tuh isinya. Luar biasa. Oke, Paman, lanjut lagi nih. Lanjut. Berarti kalau untuk ngajar sendiri, itu dari usia berapa sampai berapa nih kira-kira? Kalau Anak-anak untuk atau sekarang, remaja? Untuk sekarang tuh ngambil dari usia 6. Itu bisa ya kuliah. Oh, iya, Ini butuh iya, tutor iya, untuk iya. baca gambarnya. Iya, iya, Itu iya. total sih menarik sih. Oh, tapi gini, berarti kalau gitu rata-rata yang ada di sekolah itu, sekolah apa namanya, sorry? Penbox. Penbox ya. Penbox. Penbox itu berarti adalah di mana orang-orang bisa sebagian untuk proses healing. Yes. Iya nggak sih? Meditasi, healing, Bisa jadi ke arah situ juga dong. Benar-benar. Ya kan? Iya. Selain asah bakat minat ya. Iya, benar. Mungkin bisa jadi proses healing. Itu Benar. mungkin untuk kemungkinan bro, Ca. Karena kan Benar sih. pada dasarnya kan manusia kan ada beberapa kebutuhan kan. Benar. Kebutuhan cara pikir, perut, Terus, sama ada jiwa itu yang perlu diisi. Yang biasa kita nah, sebut sering, hobi. benar, yang sering kosong tuh jiwa. Iya. Ya kan? Ya. Nah, gimana jiwanya Kak? Aman. Hobi Aman. begadang kok ada kan? Iya. Ya. Aman, insya Allah jiwa kita aman. penting. Walaupun suka juga di Iya. center. Udah. Iya. Udah keluarga belum? Ya. Alhamdulillah udah. Udah, sudah. Wawan sendiri udah. Sudah. Nah, jadi lebih Nggak ditanya Bang ya? Yakin lah, benar. Setampan ini nggak punya keluarga. Iya. Nggak ada yang ngakuin. Babang ya. tampan lu. Babang Percaya tampan. aja ya, udah Iya. gila lu. Ya. Oke, Wan, lanjut Wan. Oke. Ini udah ente nekunin visual art ini udah berapa lama Wan? Dari Kalau- kecil banget kah atau gimana? Kalau mulai gambar itu emang udah dari kecil. Udah hobinya. Udah hobi. Terus mulai nekun itu dari SMA deh. SMA tuh mulai ngambil commission awalnya. Dari commission dulu tuh. Oke. Commission tuh kayak ngambil lukisan wajah. Lukisan wajah, Pesanan-pesanan. Terus tamat dari SMA, aku baru matang nih secara teknik. Tapi secara intelektual belum matang lah tentang seni rupa itu apa semacam. Dan aku rasa itu butuh tuh. Dan itu waktu tahun ke 2 tahun itu untuk misi pengetahuan itu sendiri. Dari baca Oh, buku, itu sharing sama teman. referensi cari sendiri berarti ya? Dan di titik itu aku ngerasa mulai keseriusan di bidang seni rupa itu sendiri. Oh, berarti basicnya bukan sekolah di seni rupa, kayak misalnya lulusan IKJ gitu enggak? Enggak. Oh. Cuman aku ngambil lulusan orang sih. Oh. Itu teman lu lulus nih dari isi ya. Iya, bener-bener. Nah, sini lu duduk ya. Iya, Iya. bisa juga Apa kayak yang gitu. dapat? Nggak masalah dong, fair aja. bener. Iya, tapi nggak Ada apa-apa. teman-teman baru Sharing-sharing ya kan, juga Sharing, kan. sharing. berbagi kan. Benar. Betul kita yang bagi aja ya. Terima aja pokoknya. Kayak di kantor tuh ada si Aji tuh, sama kayak gitu juga, dia suka banget dengan visual art Iya. gitu. Dia ngelukis, bikin ilustrator. Si Aji Siluet. ya. Aji. Berarti lebih ke digital tuh ya. Digital. Digital. Ilustrator juga cakep ya, masuk ke situ ya. Dong. Karena dia Apalagi sekarang digital lagi apa ya? naik-naiknya banget ya kan. Lagi PP banget gitu. Bahasanya apa ya itu bilang
lagi populer Iya, lagi populer. kalau orang Lagi Jambi, viral tuh. viral. Enggak, kalau orang Jambi bilang lagi musim ya. Musimnya. Enggak. Kayaknya enggak orang Jambi aja yang bilang begitu. Semua juga bilang musim. Kagak orang Jambi juga. Musim ya musim aja. Iya. Dikira Lagi musim ya. ya emang musim. Benar. Soalnya kota lain kan namanya musim apa kan benar. Iya. Jadi nggak tahu kan. Benar juga sih. Iya. Tapi ilustrator cakep juga game gitu ya. Jadi Outputnya digital berarti. itu termasuk kontemporer ya, termasuk dunia yang baru lagi dari seni rupa, pengembangannya lebih luas. Oke. Nggak perlunya kita Kenapa? Tetenya gatel? Enggak. Enggak. Ketik di sini dikit. Oh iya sih. Salah ya. Salah. Oh iya iya. Lagi Apa gitu? serius bisa-bisa ya. Jadi Astaga. termasuk pengembangan seni Bener. kontemporer ya. Iya. Itu kayak aku ngebayangin kayak yang dulunya di dunia kita ini kita rasain kan. Iya. Itu masuk ke dunia yang data terus diekspos ke dunia digital tuh. Digital, oke. Transfer. Oh. Itu kayak ada dunia yang lain gitu. Iya iya iya. Itu apa ya? Apalagi semenjak NFT nih loh. Oke. Masuk NFT orang bisa koleksi. NFT itu apaan? NFT itu kayak platform apa ya? Kayak Aplikasi? bukan aplikasi, Platform, website? platform apa website gitu yang Oke. ngewadain untuk para ilustrator atau seniman digital ataupun yang manual untuk mengekspor NFT itu sendiri. Oh, wadah lah ya. Wadah. Jadi wadah. sebentuk galeri. Galeri, oke. Tapi tingkatnya nasional, Sudah, internasional. tapi itu via digital ya. Iya, via digital dan Oke. mirip sama pengelolaan atau sistem yang terjalin dari zaman dulu sampai sekarang di galeri, pamer-pameran. Oke. Oh, Ternyata galeri itu pameran. galeri itu tempat Orang bisa memajang karya-karyanya. galeri itu tempat koleksi-koleksi karya barang rupa untuk bisa dikunjungin dan bisa dibeli. Wah, selama ini salah saya dong. Kenapa Saya emang? kira garuk leher Larry. Yeay, lah, orang serius juga. Leher Larry. Galeri ya. Larry ya. Larry siapa lagi Pertanyaan Larry? satu, Larry itu siapa? Larry itu Kemarin Larry itu kayak ada. netizen yang viral banget tak? Larry itu akan. Akan. Iya, anak kantor. Wah. Sini. Oke. Anak kantor. Bukan akam sih Jadi kalau dia temennya lewat nih, ada Larry di situ. Hah. Wih, galeri. Iya. Dia lagi galer. Oh iya. Garuk leher. Iya, mudeng iya. ya, mudeng ya. Jadi dia akan ya? Ya. Anak kantor bukan anak akam sih berarti ya? Bukan. Anak Rokok kampung. boleh ya? Anak kamu sini. Yoi. Iya, lanjut. Lanjut. Gitu. Jadi aku kayak wah, rupanya dunia digital itu bisa seajaib itu loh kita kayak bisa mengoleksi dan mereka tuh bisa merasa memiliki juga karena cara mengkoleksi itu kan kita memiliki satu karya Iya. Oke. kita suka kan Iya. kita beli kita ya orang tahu punya kita sekarang udah walaupun psikologi siapa nah NFT seperti itu juga mereka menyediakan tempat untuk orang bisa membeli karya dan kalau dulu kan mungkin kita cuma download Iya. atau screenshot Benar. tapi nggak ada kode kayak itu milik kita gitu. Nah, nggak sedangkan itu ada. ada kodenya. Oh, berarti Walaupun itu mau diambil dan kalian ngeklaim apa-apa, Ada hak ciptanya ada lah hak ya. ciptanya. Oke. oh, ada copyright Itu, ya. Nah, jadi dari semenjak itu aku mulai buram sama agak timbul trouble keburaman di dunia seni rupa yang selama ini aku tahu kan. Iya. Oke. Jadi kayak ngerasa Lebih pengen up lagi nih ya kan. kita kayak Lebih ada besar. dunia yang Lebih tidak besar. bisa dijangkau tapi bisa dilihat gitu. Nah iya, karena ini juga penting sih Wan. Kalau misalkan tadi ngomongin soal copyright ya, atau kita karyanya emang ada kayak teman-teman ngasihnya ada signature di situ lah, ada watermark dan lain-lain ya. Karena banyak kejadian ya kan, kayak misalkan karyanya Wawan nih dibentuk dalam digital, terus dipublish, di-share ke sosial media lah atau segala macam, terus dicomot sama yang lain dan dikomersilkan. Kebanyakan kayak begitu. Itu gimana tanggapannya Wan? Kalau kondisi seperti itu ada beberapa kali tuh aku lihat itu ada Jambi cuma aku udah kenal itu sempat diangkat di satu media Instagram. Tapi itu sebenarnya punya kamu, karya kamu. Bukan punya saya. Jadi si kejadiannya hampir sama, cuma agak berbedanya dia ngebuat satu karya yang itu 1001 manusia tuh pernah ngebuat. Oke. Oke. Nah, jadi bisa dibilang untuk belajar atau teknik. Iya. Dasar lah ya. Dan dia di situ mengklaim dia original membuat itu gitu. Pertama kali. Pertama kali gitu. Oh. Ngerasa kayak walaupun dia dapat cetus itu dia pertama kali buat. Coba dia ngerasa kayak itu pertama kali aku yang buat. Terus ada orang yang jual lo gitu. Kok dia minta nuntut gitu. Nuntut Iya, bagi hak, haknya gitu. Hak cipta ya. Nah, sedangkan itu lukisan itu
kalau kalian tahu mungkin apa ya? FWP apa sih? Kayak lukisan vektor gitu yang banyak bentuk wajah tapi banyak wajah warna. Oh iya, tapi ngebentuk Bentuk sebuah suatu objek, gambar satu objek. wajah gitu. Oh. Masih bentuk dari peta-peta. Iya, itu kan warna. udah banyak ya. banyak. Terkadang juga dari foto-foto kan dikumpulin banyak jadi bentuk suatu wajah, suatu bentuk. oke. Iya benar. Jadi kalau aku tanggap untuk hal-hal yang seperti itu, Iya, ada aja. jadi kalau aku ngelihat hal-hal yang kayak gitu, sebenarnya kalau kita mau bahas keaslian karya seni rupa yang dua dimensi ya di dunia ini, nggak ada lagi yang baru. Jadi sepakat ya, untuk sebagai seniman pun juga kita ngerasanya nggak ada karya yang paling aneh mungkin kayak Iya. si Paul. Itu dari Niprat. cat iya, cipratan. Ciprat Iya, ya. iya. Heeh. Nah, Jadi sama, karena emang basicnya berangkat dari nada yang sama. Sama, gitu. benar. tapi itu kan secara teknis. Teknis. Itu bentuk gambar. Iya. Tapi secara intelektual atau konsep pertemaan atau hal yang dibahas, ide. Nah, ide itu yang membaluin. Oh, I see. Jadi Oke. kalau dia mengambil karya benar-benar diplak gitu, kayak aku narik garis dari kanan ke kiri, Oke. dia ngejual yang sama dari kanan ke kiri gitu. Oh, Itu oke. dari karya aku. Dia itu baru salah. Cuma kalau dia improvisasi atau ada perubahan atau mereka dia mencoba deformasi bentuk atau kita cuma sekedar menginfluence atau ini lah ya. Terinspirasi lah. Inspirasi dari Iya. kayak itu nggak masalah. Gak masalah. Oke. Sah-sah aja berarti Sah-sah di aja. dunia art pun juga sah Sah-sah aja. aja. Oke. Oke. Misalnya mau telak-telakan karya kita yang diambil gitu. Tuh, Ca. Atau sekedar style atau ide konsep tapi gambar nggak sama persis nggak Iya. masalah sih. Ya silakan gitu ya. Karena sekarang banyak banget kayak gitu, Ca. Iya Ini sih. ada konsep yang seperti A misalkan ya, atau yang B. Oh. Itu udah ada akuisisi dari orang lain yang pernah ya kayak itu konsep gue tuh, itu ide gue tuh gitu. Sebenarnya kalau menurut gue sih pribadi ya, Kayak real aja. iya, yang jadi pemenangnya adalah yang action. Iya. Bener nggak sih? Bener. Jadi kalau cuman wacana doang, terus tiba-tiba udah ada yang bikin, ya udah dia pemenangnya. Dan dia yang lebih expose, Betul. kan dia nge-branding dirinya keren kita Iya, oke gitu kan. iya. Sah dong. Sah aja. Selesai aja, bener sih. Karena banyak terjadi. Iya, karena kalau cuma hanya plan nggak ada actionnya juga nothing sih. Ya mau kosong. Kosong, bener. Makanya kalau apa-apa ya semuanya harus ada ujungnya, harus ada endingnya. Bener. Gitu. Endingnya Harus tahu adalah gitu. action. Progres mau bawa kemana, goalnya kemana, apa dilakuin. Yap, harus ada goalsnya yang penting. Iya. Sama sistem lah gitu. Oke. Dia sendiri kan. Betul. Wan, jadi tadi Ica juga udah tahu ya ternyata Ca ya. Kita udah tahu nih soal ada sekolah nih. Bener. Ya kan? Nah, Kita aja juga baru tahu ini kan. iya kan baru tahu juga kan? Ada yang namanya pen box ya tadi ya. Penbox, iya. Berarti itu dari usia 6 tahun sampai dewasa ya berarti dewasa. ya? Sampai dewasa. Oke, tapi saat ini untuk privat masih dibatasin dulu lah ya. Batasin dulu. Batasan dulu. Temen saya ada tuh ngajar visual art juga. Oh iya? Jadi dia gini ya. Kalau ada private paling semangat. Apalagi kalau cewek, usianya range 18 sampai 20 tahun. Wih, ini Yang suka yang suka ditanyain gini. apaan tuh? Orang tua kamu ada di rumah nggak? Ya, itu privat kemana? Tujuannya baik. Itu si Akan, anak kantor, kayak gitu. Kantor lagi. Si Larry? Larry. Oh, Larry lagi. Larry lagi. Aduh, gimana sih pasti nih teman-teman kawa penasaran sih mah. Larry. Gimana sih Larry? Kenapa bisa Nah, Larry? dipanggil aja ke sini kayak ngobrol gitu kan. Nggak Larry, bisa. masalah apa sih hidup lo gitu. Iya, enggak. Dibahas Ada dulu, masalah gitu. apa sih? Sampai ruang banget gitu. Larry itu berasal dari dia suka jogging. Oh, sih. Larry Lari, pagi. lari. Ya, Larry pagi. Lari. Gitu. Aduh, Aduh. umur under berapa gitu ya. Aduh, lari. Itu lari. Banyak nongkrong di pos ronda, Wak. Iya. Oh iya. Udah, Begitu. kita balik lagi nih. Oke, Wan. ya. Sip. Wan, balik lagi.
Jadi memang awal mulanya tuh berawal tuh dari kecil emang hobi lukis ya kan. Terus sekarang sudah masuk ke visual art. Jadi profesi. Jadi profesi jadi ya kan. Banyak tuntutan. Oke. Banyak tuntutan. Selama menjalanin profesi ini otomatis ada dong algoritma yang namanya turun naik lah ya kan. Kalau untuk Wawan sendiri, problem apa yang pernah dialamin selama menjalani profesi ini? Berarti kayak ini ya. Ada masalah nggak? Pasti ada, semua pasti bakal kan. Tapi setiap masalah pasti ada solusi. Nah gitu. Wawan sendiri ini masalahnya apa? Terus sudah terselesaikan karena satu nih, kalau yang udah yang namanya kita di dunia seperti itu kan agak-agak sensitif ya. Apalagi ketemu klien yang agak ceriwis gitu kan. Nah, Wawan sendiri nih problemnya apa? Terus cara nyikapin solusinya gimana? Problemnya mungkin tidak datang dari klien ya. Oke, jadi dari mana? Kebanyakan itu dari Diri sendiri. Kalau untuk komersil lah, kita bahas komersil ini kan, karena karya pribadi atau apa ya. Kalau komersil itu sendiri datang banyak jadi masalah itu ada beberapa oknum atau teman-teman juga sih, karena nggak terlalu dekat ya. Lu gimana sih? Lu gimana sih? Ya orang-orang lah ya. Orang-orang lah Oke, ya. orang-orang sekitar lah ya. Sekitar itu ya. Kita ngebangun harga itu dari berdarah gitu. Berdarah-darah. Oke. Jadi kita akan membangun harga di Jambi, soal harga. kesepakatan. Itu dari harga berapa, naik pelan-pelan peserta yang baru. Dia banting harga gitu ya. Banting harganya nggak main-main gitu. Oke. Jadi itu yang sedikit membuat kawan-kawan ini pun tidak bisa fokus di commission bagian mural atau potret atau desain untuk di Jambi itu sendiri wilayahnya. Jadi maka mereka selalu membuat sisa-sisa baru, misalnya ngambil tuh kayak kalau teman-teman kenal Eno itu fokus di paper, ada yang sejenis di commission, tapi commission tuh maksudnya gimana? Commission itu karena maksudnya berasal dari komisi. Iya, komisi. Oh, ada berarti komersil ya? Buat project pesanan gitu. Project pesanan. Oke. Gitu. Nah ya. Jadi dan untuk sekarang pun banyak kawan-kawan nggak lagi fokus di situ. Ada nyari ada yang ngambil commission dia mereka di platform-platform internasional. Iya benar. Tanggung jawab itu. Iya benar. Benar juga. Balik lagi kita menjawab lagi ya kan. Mengajar, ada yang fokus di pekerjaan di luar seni itu banyak juga. Banyak juga yang beralih ya berarti ya. Karena iklimnya sudah nggak enak lagi untuk di tempat ladang gitu, jadi ladang. Oke, berarti itu problemnya berarti ya. Itu kalau dari segi komersil. Komersilnya. Jadi kalau aku sih Kalau kamu sendiri pengalaman pribadi lah selama kamu ngelutin profesi ini. Nah, sebenarnya itu lebih daripada komersilnya lebih ke ini ya, ketika kita berkarya itu ya selalu jadi problem untuk nge-expose atau nge-explore karya-karya itu. Kita sayang mau bahan. Gitu ya? Sayang mau bahan, karena bahan mahal-mahal. Jadi agak gimana? Jadi agak berapa? Iya. Oh gitu. Jadi masih keterbatasan untuk membeli barang-barang kita di media-media untuk melukis. Itu juga kayaknya kalau soal problem banget. Seluruh seniman yang masih merintis itu ngerasain itu. Pasti. Iya. Kayak semua ya, karena itu berangkatnya dari itu tadi karya, ternyata medianya nggak apa namanya? Nggak murah. Iya nggak murah. Karena emang nggak mau murahan. Mungkin lebih ke situ ya. Kalau opsi saya rasa ada banyak kan opsi yang lebih murah, great ya. Tapi kalau kita sebagai seniman yang pengen hasilnya bagus ya harus bagus juga dong medianya. Benar. Karena kualitas nomor one ya. Betul. Oke, baik. Itu problemnya. Untuk mungkin pernah yang dihadapin sama Wawan. Pengalaman lah bisa jadi selama menggelutin profesi ini ya kan. Mungkin untuk solusinya dari Wawan sendiri lah menghadapin problem itu tuh udah ketemu belum solusinya? Kalau untuk sekarang banyak wacana yang dibikin, banyak yang dicoba dan selalu temu trouble karena itu menyangkut sama kesejahteraan secara ekonomi kan. Iya. Dan jadi untuk mencapai sejahtera
atau untuk menjadi satu jadi seniman yang merdeka itu agak sulit untuk sekarang gitu. Apalagi di COVID kemarin itu. Ya kerjaan nggak ada, tabungan terkuras, masuk enggak, keluar aja gitu. Ya kan? Benar sih. Ya juga ya. Semua begitu ya. Bener. Lukis Siklusnya. pun sampai tapi untuk belajar aja ya teknik gitu. Oh, oke. Kita sudah pakai, ini sudah ada gambar, balik nih. Untuk lebih mengasah lagi lah ya. Pensil udah segini tuh, pakai ya. Mau nggak mau Segitunya. kan. Karena media yang mahal tadi itu ya. Dan income waktu itu juga stabil banget gitu kan. Sebagainya. Ada penolakan nggak dari keluarga? Wah, lu mau jadi seniman tuh nggak bakal hidup. Nah, suka diremehin kayak begitu. Ya biasa kayak gitu kan. Iya kan? Orang terdekat tuh suka ngejat satu sisi Iya. gitu. Tanpa tahu ini yang kita jalani ini Iya. kayaknya ada potensi nih. Atau orang tua yang anaknya, Nah. lu mau ngelukis? Mau jadi apa mau nak? ngelukis Kan dong, gitu jadi tuh. apa? Masa Padahal depan lu apa kan iya, gitu tuh. padahal sebenarnya menghasilkan tuh. Bener. Gitu. Pernah Bagaimana ngadapin yang seperti itu? Nah ini pertanyaannya asik nih. Iya. Soalnya yang tadi kan agak ngebias. Iya, Iya. Ini mau kecurucut nih. Udah langsung ke topiknya kan? Aku lah mikir muter otak nih. Udah ngindarin nih kan. Ini udah tajem nih. Soalnya tadi tuh dijembatani dengan yang Udah. agak-agak luas dulu, baru yang mengkerucut. Biar chill aja. Biar Chill chill. dulu. Iya, Oke, biar chill nggak lagi. tegang. Biar nanti berat. Karena pertanyaannya berat, kata Wawan gitu. Pernah, Pernah, Mande? tapi kalau untuk keluarga yang Mbak sekarang enggak. Cuman dulu, zaman aku sekolah, itu pas mau ngambil pendidikan pernah tuh mau coba ngambil di ISI Jogja waktu itu kan. Oke, 2 udah kali mau kuliah ya? Ikut tes 2 kali, sekali gagal, terus tanpa sepengetahuan orang tua. Oke. Yang kedua lulus, sudah pas lulus, waktu sudah lulus, nah itu kan biaya sendiri, bla bla bla, tes bla bla bla, biaya sendiri, terus ngomong sama orang tua, lulus nih, ini. Nah, penolakan itu pada umumnya kan. Oh, oke. Ya pesimis itu keluar semua orang tua. Iya. Orang tua zaman dulu emang nggak tahu ya. Kalau menurut aku cara berpikir emang terlalu Kolot. bukan kalau pesimis banget. Pesimis, Iya, iya. pesimis banget. Lebih ke Dia lebih ke realitas, Iya, yang pasti-pasti aja orang tua Iya. itu. Dari dulu itu gitu, ketakutan yang ditimbulin dibandingkan support yang padahal nggak butuh support dana gitu. Iya. Izin aja udah. izin, restu. Iya. Balik lagi sih emang kayaknya emang udah tapi kalau orang-orang tua kita lah kayaknya emang Benar. dia lebih ke yang pasti-pasti aja lah kayak gitu. Karena ya nggak munafik kalau orang tua tetap aja pengen Pengen yang anaknya terbaik buat terbaik. anaknya. Mungkin lebih Tapi ke kan- situ positifnya, Pak. Iya, positifnya ke situ. Iya. Semua orang tua pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Makanya dia bilang kan apalagi anak laki-laki kan pasti bakal berkeluarga nih. Iya. Pasti gue juga udah ngerasain lah kan, bakal ngidupin anak orang ini. Mungkin pemikiran orang tua kita tuh kayak gitu. Iya. Jadi dia bilang penghasilan dari situ tuh kayaknya lu bisa hidup nggak kan kayak gitu dia bilang ada hasilnya nggak kayak gitu. Lebih kurangnya Terus kayak gitu. kalau Wan sendiri nanggapinnya seperti itu gimana Wan? Ya waktu itu nggak banyak pilihan kan. Karena di luar di Jogja juga nggak ada kenalan, teman nggak terlalu luas waktu itu. Anak-anak dulu baik-baik banget soleha. Wah, soleha. Kayak jilbab dulu. Dulu sekarang solehot emangnya. Sekarang kumisan. Dulu ada ini sekarang solehot. Iya, soleh. Kelihatan ya orangnya. Aduh, panas soalnya. Iya. Iya. Kayak gitu. Karena jadi nggak mau yang ngikutin. Jadi dipaksa kerja, aku belum ada minat untuk kerja. Jadi biarin aja dulu. Jadi aku belajar dah di situ gambar, terus belajar sendiri. Iya. Coba kan waktu itu aku egois banget, memang sangat egois waktu itu. Jadi mikirin apa yang di luar aku. Oh, oke. Nggak usah mikirin orang sekitar lah ya. Aku Biaris hanya lah, mikirin biaris. apa yang di dalam diri aku. Gitu. Iya, iya, Apa iya. yang aku butuhin gitu. Hmm. Terus aku asal-asal sampai titik di mana aku ketabrak sama finansial. Bujang buntu dulu. Standar gitu. ya, standar ya. Iya. Itu semua manusia pasti ngalamin. Ngalamin pasti itu Bener. ngalamin. Karena kayak egoisan itu dulu kan, udah nggak disupport orang tua, egois lagi ya kan. Iya. Dalam banget ya. Terus setahun belajar bla bla udah Oke. ketabrak sama uang. Finansial. Itu mau nggak mau kita kerja di bank waktu itu. Ada dipaksa orang tua kan. Bang Naim.
Lecet gak sih? Bangsat. Bang Masuk di juga. bang bangsat. Makan dong. Itu Oke. iya bank juga. Dari Iya, mana di benar. bank? Iya benar. Perbankan lebih tepatnya Iya, kan. tapi bukan yang ngurusin uang ya. Oke, jadi Jadi ngurusin jaga apa? gudang waktu itu. Gudangnya bank tuh pekerjaan yang paling untuk orang yang nggak terlalu suka aktif kerja itu Oke. pas banget. Oh gitu. Pas banget karena kerjaannya cuma ngitungin pena keluar atau kertasnya keluar. Wah, Yang enak bisa Sama ya. satu tuh ada barang kalau nggak suntuk banget nih. Barang gudang udah rapi kan. Hmm. Di bank kan rapi-rapi tuh. Iya. Kita datain. Oh, Ini Gabut banget ya. Gabut banget. Serandom itu. berarti emang ngurusin barang aja ya? Barangnya bagus? Ya, bagus nggak tuh barang? bagus tuh beberapa. Ya, gitu. Maksudnya bagus Aduh, tatanya, gawat. penataannya. Kacau. Oke, Penataannya. oke. Namanya kan udah dijelasin tadi Iya, dari iya, awal iya. perbankan kan rapi. Karena Betul. dia gabut dan random nih dia. Ini Berantakin. itu lagi. Iya. Biasa seniman. Seniman. Yoi. Emang anaknya gitu ya kan? Seniman Suka bebas. berkarya, ya. Seniman bebas. Suka-suka dia lah ya kan? Iya. Asal jangan bisa aja seni baru mana. Ya. Air seni Anda. Emang nggak boleh dipisah, kan tadi bilang nggak boleh dipisah ya, Oh, iya. bahaya. Nanti Kenapa? kangen dia bahaya. Aduh, jangan dipisah nanti Jadi jangan kangen. dipisah. Ini kalau aku lanjutin istri rumah marah ya. Ya, aduh, istri. Oke, ini Fokus lagi, fokus. Wawan ya. Wawan sekarang gimana? Masih fokus di Tronggos? Enggak. Oh tuh Wawan Trongos beda orang bu. Beda. Aduh, Beda. Yang mesin tato. Beda. Oh, beda. Beda. Oh, beda. Yang Oh. ini mesinnya mesin Oh. ini manual nih, Iya, masih, iya, salah. masih Salah. pakai jari Salah ya. server ya. Benar. Oke, Wawan, sekarang udah sekian lama nih berkecimpung di dunia visual art, ya kan? Punya karya sendiri juga udah pasti nih. Ayo dah. Nah, Udah itu berapa banyak. karya sendiri yang mungkin membanggakan buat Wawan yang kayaknya dari semua karya yang ini nih paling wah, Lebih- gue demen nih gitu. Kayak punya banyak story, terus juga mungkin dibeli sama orang yang mungkin harganya fantastis atau gimana. Pernah yang kayak gitu pengalamannya? Kalau pengalaman dibeli tuh pernah sih yang si Dena tadi di sini pernah tuh Ya. beli karya satu tuh. Kalau karya yang paling melekat ya untuk sekarang ini aku pernah buat itu karya namanya Negative Face. Negative Face itu sendiri lebih karya yang objek subjektif, dia karya Oke. yang melihat orang. Oh. Kalau kita biasa kan objektif tuh, Iya, kita iya. yang melihat objek, Iya. kita yang melihat karya. Jadi aku balik si karya mengintegrasi melihat orang. Yang aku coba bahas di situ waktu itu ya bahasan tadi Iya. tentang underestimate orang terhadap keakuannya Oke. diriku gitu. Idealis ya? Jadi mereka kan selalu underestimate ya, jadi kayak memandang remeh Sebelah mata lah ya. yang apa yang kita kerjakan. Padahal yang kita kerjakan itu sepenuh hati, mungkin kalah sepenuh hati sama pegawai negeri. Oh, iya benar. Masuk. Aku Iya punya sih, teman kerja di PU Iya. sensor. Iya. Dia kerja di situ, gawainya nongkrong mana-mana. Aku ngarep nih kapan aku telepon Satpol PP nih. Iya. Dia di situ Iya, kan. sampai segitunya ya. Iya, jadi Iya. mereka selalu anggap remeh. Pada akhirnya aku coba pembuktian kan dengan apa yang aku lakuin. Oke, ya itu karena balik lagi tadi kan entertainment dari orang tua, jangan orang lain ya, orang tua kita sendiri aja memang berpikiran bahwasannya itu awalnya tidak ada penghasilannya, nah itulah bahasanya kan. Iya, Sekarang iya. sangat support. Iya, udah sangat support. Wah, Karena udah ada hasilnya, wah. iya kan udah kelihatan. Bahwa meraba dari aku kerja di bank tadi, di bank pada akhirnya aku kan sampai melukis kan suntuk banget tuh melukis wajah bla 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 bla. Dari kepala cabang lihat suka mesan, terus anak-anak yang lain yang kantor-kantor staff yang lain mesan. Oke. Terus setiap ada tamu dikadoin lukisan juga. Oke. Sampai titik dimana penghasilan aku dilukis, nyalain gaji aku di bank. Oh. Aku resign. Wow. Gak nyampe 2 bulan atau sebulan nggak sampai kok. Oh. Saya nyerah. Luar biasa ya Emang kan. seniman pola kerjanya juga begitu sih, Wan ya? Iya, Kadang nggak bisa diatur waktu, tapi yang jelas harus ada ketentuan waktunya. Benar. Gitu loh, jadi kayak dia punya target sendiri. Benar. Itu dia tuh seniman. Karena Iya, idenya balik lagi idenya sini. nggak bisa dipaksa lah. Seni bukan tentang kita komersil ya, Iya. bukan tentang kita mencari uang di situ. Iya. Karena seni itu lebih Lebih mahal kayaknya. Nilainya Kayaknya nggak lebih. ada harganya deh kalau seni ya kayaknya. yang masuk tuh nilai lebih itu seni rupa ya, karena mau dalam di situ. Itu salah satu bahasa Oke. bahasa visual kan, Iya. bukan aksara atau tulisan kan. Menuangkan segala
apa yang kita rasa ya. Sangat banyak pesan-pesan yang kita bisa ambil dan sebagai pelaku pun itu bukan lagi sekedar hobi atau pekerjaan, sudah jadi jalan hidup. Kalau kita setarain mungkin kayak ustadz ya. Jadi tidak sekedar berbicara tapi kita lakuin gitu. Tapi dilakuin. Kasih effort berdampak ke orang sekitar juga. Kasih motivasi ke orang-orang. Lebih ke isu apa gitu yang kayak isu apa yang kita angkat dan itu lakukan. Jadi kayak emang real. Jadi puas ngelakuinnya pun juga seneng. Jadi nggak sekedar ada feedbacknya lah ya berarti ya. Bukan cuma omdo. Oke. Nah, berbicara yang namanya komersial lagi balik lagi nih kan. Kan ini mungkin pertanyaan juga nih dari teman-teman kawa juga, mungkin banyak juga yang pengen tahu dari mengenai kita tahu harganya. Itu dari mana sih bisa kita tahu? Oh ini harganya sekian loh. Ini patokin harga itu dilihat dari mana? Tingkat kesulitannya. Kalau matokin harga, kalau sederhananya kita bisa lihat dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan gambar, ukuran, warna seberapa banyak kan. Tapi kalau mau dirinciin juga secara keuangan, itu bisa kita rinciin dari jasa, modal kita pakai. Lebih efektif ketika kita menaruh harga, kita lihat dulu teknik kita sudah sampai mana batas teknik kita atau kemampuan kita untuk membuat karya tadi, pesan komersil tadi, yang commission tadi. Kita hitung cost yang kita keluarin, kayak mungkin kita masuk wajah ya, kita anggap wajah. Kita sehari bisa ngerjain 3 hari kan untuk satu wajah, ukuran 4 gitu. Di kertas pensil. Kita bisa ukur jam kita pakai berapa jam. Itu dihitung karena kita punya jasa kan. Terus makan sama rokoknya udah berapa. Semacam kayak gitu. Jadi emang dirinciin. Jadi bisa dapat harga bulat sekian. Jadi dirinciin dari itu semua, nanti dikalkulasiin itu nanti harga yang bisa ditentuin untuk klien, untuk orang-orang gitu ya. Tapi kalau untuk si orang-orang yang mau pesan, lebih bagus langsung nanya ke pelakunya aja. Jangan pernah malu nanya. Oh gitu. Contohnya misalkan nih, kayak aku nih, misalkan aku tertarik langsung. Kamu kan pelakunya nih, aku nanya. Kalau misalkan aku mau minta dilukisin nih, ini berapa nih? Itu berarti tergantung lagi nih. Aku mau ukuran berapa, mau kualitas bahan apa gitu ya. Dan kalau emang low budget, sebut aja ada budget sekian. Jadi kami bisa nyesuaiin. Kalau paling low berapa? Sekitaran berapa range-nya? Kalau untuk kanvas ya atau kertas? Kanvas kayaknya. Kayaknya lebih awet kanvas ya kan? Iya, lebih elegan juga ya. Kanvas paling lebih murah, lebih 500 sih. 500. Ukuran berapa itu? Itu ukuran 30-nya. 20 kali 30 deh. 20 kali 30 sentimeter. Gila meter, gede. Satu wajah tapi ya. Satu wajah. Satu wajah ya. Tuh satu wajah. Jadi kalau 2 beda lagi mungkin. Nambah lagi. Kalau seluruh badan? Itu beda, itu bisa nyampe. Kan kadang banyak kan, pasti permintaan orang pasti. Aku mau dong dilukisin seluruh badan itu. Kalau diukur yang sama yang tadi ya. Itu yang kalau setengah badan itu bisa 500. Kalau full itu bisa sampai 800 atau 1 juta. Walaupun sama ukurannya. Kalau backgroundnya banyak ribet kan. Gitu ya. Tuh, jadi mau ukuran sebadan badan juga bisa, Cak. Bisa dong. Iya, makanya. Cuma satu aja nggak bisa lukis. Apa? Udara. Iya, benar banget sih. Mana coba gambarnya? Nggak ada bentuk. Betul. Iya sih, cuma hanya bisa dirasa ya kan. Ya udah dirasain aja lah ya kalau gitu ya. Betul sekali. Luar biasa banget ya kan. Oke, sip. Menarik banget emang kayak ini. Wawan nextnya mau ada apa Wan plannya? Untuk sekolahnya di apa tadi? Paintbox atau karya sendiri seperti harapan Wawan lah pokoknya nih, apa nih Kalau nextnya? harapan aku ke depan untuk atau planning ke depan ya. Kalau harap aku nggak terlalu suka berharap. Lebih suka bekerja daripada berharap. Jangan suka berharap ya. Orang-orang pengharap itu orang-orang pengecut berarti. Iya, benar sih. Benar. Mengharapkan sesuatu tapi nggak ngelakuin apa-apa. Berapa kan? Iya sih. Nothing juga. Jadi kalau taunya nerima aja ya. Planning yang pengen aku kejar untuk ke depan, produksi karya dan mau coba mulai mengikut pameran-pameran di luar. Tuh, cakep. Amin. Semoga terwujud. Amin. Kita doain ya mudah-mudahan karena mengharumkan juga nanti. Iya dong, bikin bangga kan dari Jambi nih. Terkenal. Mudah-mudahan ya.
Ya. Terus next apa yang mau dikerjain Wawan, plan terdekat juga segala macam itu mudah-mudahan dipermudah lah. Amin, semoga diberikan kelancaran bisa wujudin itu semua. Yang penting sehat-sehat, semangat terus yang penting. Jangan dengerin omongan orang sekitar, bodo amat dengan omongan orang ya kan. Karena yang ngejalaninnya kita, orang lainnya cuma bisa komentarin aja. Oke, baik. Sepertinya itu dia tadi kita udah mendengar cerita ya dari Wawan dan yang pastinya juga seperti biasa kita akan berakhir ya kan, di episode kali ini. Dia kebalik aja bisa begitu, Cak. Iya, emang Udah ngantuk tuh. Aduh, luar biasa. Baik, terima kasih juga untuk teman-teman kawan yang sudah nyaksiin episode kali ini. Yes. Dan spesial thanks to juga nih buat sponsor-sponsor kita yang pertama buat Black Experience. Thank you. Yeay. Terima kasih juga buat Kawa. Yeay. Terima kasih juga nih untuk Wawan udah nyempetin waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Thank you. Seru banget ceritanya ya kan. Emang kalau kita cerita